kita pilih tadi terendah, tapi ini jadi custom ya. Cuman kita rubah aja ke 60 fps karena kalau 60 fps itu experience-nya beda aja gitu teman-teman. Apakah mampu gitu teman-teman? Dan sekarang kita coba grafik yang agak menyiksa ya. Kita setting ke tertinggi teman-teman ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di APP World Indonesia. Dan kali ini kita akan lanjut lagi project game test kita. Dan kali ini masih di HP Poco X3 NFC. Dan sekarang kita cobain game testnya di game Genshin Impact. Dan sekarang kita sudah di in game teman-teman. Dan di game test kali ini kita bakal ngecek yang pertama suhunya, kemudian juga FPS-nya, kemudian baterainya, kemudian juga performanya, dan juga kita bakal coba gonta-ganti settingan grafik sampai kita menemukan grafik yang paling nyaman itu di settingan yang seperti apa. Oke teman-teman, kita bakal mulai game test kali ini. Sebelum kita mulai game testnya, kita cek dulu. Yang pertama tentu aja baterai sekarang di posisi 74%. Kemudian kita cek juga suhunya. Untuk suhu di mula permainan ini di bawah ya, itu sekitar 34 35. Kemudian di bagian tengah sama 34 dan di bagian atas 39 35 teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian belakangnya, untuk di bagian belakang di bagian bawahnya 32 derajat, di bagian tengah 35 derajat, 33, dan di bagian depan di bagian atasnya 40, 35 dan 41 rekan-rekan ya. Dan di game test kali ini kita bakal tes di kecerahan full teman-teman. Kita pakai kecerahan full dan kita mulai aja game testnya, dan kita mulai stopwatchnya. Kita mulai di 74%. Dan kita udah masuk game teman-teman ya. Dan teman-teman di game test ini saya nggak nampilin gameplay yang bagus teman-teman. Cuman kita bakal nampilin performanya saja, gimana kira-kira game Genshin Impact ini di HP Poco X3. Teman-teman bisa cek FPS-nya yang ada di atas sini teman-teman ya. Ternyata baru awal game saja sampai 14 FPS teman-teman, cukup drop sih teman-teman ya. Kalau kita saksikan ini baru jalan-jalan seperti ini aja teman-teman. Apalagi nanti ada musuh atau ada perkalian ataupun juga lagi ramai-ramai. Dan kita coba jalanin misi teman-teman. Dan sebelum kita jalanin misi, kita cek dulu grafik yang sekarang itu gimana teman-teman ya. Untuk HP Poco X3 NFC ini untuk grafiknya, kalau untuk settingan bawaannya seperti ini teman-teman. Dia ada di kualitas grafik rendah. Bukan terendah ya, tapi rendah semula ya teman-teman ya. Dan ini grafik bawaannya seperti ini. Resolusi rendernya rendah, kemudian kualitas bayangannya menengah, efek visualnya rendah, kualitas SVX-nya juga rendah, dan pengaturan seluruhnya rendah, dan FPS-nya juga di 30. Oke. Dan kita gak bakal gameplay yang terlalu gimana-gimana ya teman-teman. Kita cuman bakal game test aja. Jadi kita bakal coba-coba game ini, dan kita bakal coba menjalankan beberapa misi di dalam game ini. Oke. Oke teman-teman, saya udah mainin Genshin Impact di settingan grafik seperti ini teman-teman, di settingan grafik rendah. Ternyata untuk dipakai buat jalan aja dari satu titik misi ke misi yang lain aja
suka frame drop teman-teman. Paling rendah frame drop yang saya dapat itu di sekitaran 15 fps teman-teman ya. Coba kita turunin lagi grafiknya. Kita coba yang paling rendah dulu teman-teman, terendah. Tapi kita aktifkan fps nya 60 teman-teman. Gimana bisa apa enggak dijalankan? So kita lanjut aja mainin gamenya. Oke teman-teman, saya sudah jalanin satu misi aja ya dari masuk ke dalam sini, karena ini gamenya baru awal ya teman-teman ya. Dan ketika cutscene berjalan, game ini kan banyak cutscene-nya gitu teman-teman ya. Dan itu nggak sampai 60 fps, cuman mentok di 50 fps aja. Padahal settingnya kita set ke 60 fps. Dan ketika cutscene juga sering ada juga terjadi frame drop seperti teman-teman saksikan tadi sekitar 25 fps. So kita lanjutin lagi buat jalanin misi. Kita bakal coba masih settingan grafik seperti ini dulu teman-teman ya. Kita bakal cari tahu lagi di settingan grafik yang terendah ya. Kita pilih tadi terendah, tapi ini jadi custom ya. Cuman kita rubah aja ke 60 fps, karena kalau 60 fps itu experience-nya beda aja gitu teman-teman. Apakah mampu gitu teman-teman? So kita jalanin misinya teman-teman ya. Dan ketika berjalan seperti ini teman-teman, dia ada di sekitar 30 fps. Padahal ini kita set ke 60 fps. Kayaknya nggak mampu gitu teman-teman ya. Kayaknya gitu ya. Kalau kesimpulan sekarang, Pocophone X3 ya, dengan kemampuannya gitu ya. Memang game ini super berat sih teman-teman ya. Jadi ya teman-teman nilai sendiri aja lah gitu ya. Dengan settingan grafik terendah dan kita set ke 60 fps, ternyata dapatnya fps-nya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi kita udah jalanin misi kesini ya dengan settingan grafik terendah dan juga fps 60. Dan ternyata dia nggak bisa 60 teman-teman ya. Dia mentok di 30-an aja, tapi 30 lebih. Tapi kadang juga sampai 19 fps. Dan sekarang kita coba cek suhu dulu. Untuk di bagian depannya kita coba cek ya, karena udah 12 menit main nih teman-teman ya. Apakah ada kenaikan dari tadi? Ya teman-teman bisa cek, ternyata ada kenaikan teman-teman di sini. 40 jadi 41 derajat, di bagian tengahnya jadi 38, 39, di bagian atasnya jadi 42 teman-teman ya. Ada kenaikan dari yang tadi teman-teman. Dan sekarang kita coba di bagian belakangnya teman-teman, di sekitaran 37, 39 dan 38. Ada kenaikan sedikit dari yang tadi. Memang terasa di tangan juga hangat teman-teman ya. So kita lanjut aja main gamenya dan kita ngejalanin misinya lagi. Dan ngomong-ngomong, ini jangan fokus ke gameplay teman-teman, tapi lebih ke game test aja. Kita mencoba game ini kita mencoba HP ini di game ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke misi selanjutnya teman-teman ya. Nah, sambil kita ngelanjutin misi ini, masih settingan grafik terendah tadi teman-teman ya. Teman-teman bisa cek fps-nya di sini. Ya, bisa dikatakan cukup drop lah ini ya.
kita set ke 60, ternyata dapatnya 23. Sekarang kita coba grafik yang lain teman-teman ya. Kita coba set lagi. Kita kayaknya yang paling lancar ini sepertinya prediksi saya ya, itu memang grafik terendah aja. Itu bakal ada ini lancar dan FPS-nya di 30 aja. Kita cobain teman-teman ya. Oke, kita ke sini tadi teman-teman ya. Kita bakal lanjutin misi pencarian Iron Chunk ya, untuk buat senjata nih teman-teman ya. Nah, ini aja dengan grafik terendah aja, itu FPS-nya yang dapat segini cuma teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya Poco X3 NFC, kalau dimainkan seperti ini ya, dan ini ngomong-ngomong di MIUI 12 juga. Jadi ya seperti ini kualitas dan tampilannya teman-teman ya. Oke. Sebelum kita ke sana, inilah tampilan grafik dan FPS-nya yang teman-teman bisa dapat jika main game Genshin Impact di sini teman-teman. FPS-nya drop sih teman-teman ya. Ini belum ada yang begitu intens lah kita main ya teman-teman. Tapi ini baru-baru kita selesaikan yang ringan-ringan saja teman-teman ya. Ini grafik paling rendah teman-teman dan kualitasnya ya seperti ini. Nah, sekarang kita coba ganti grafik dulu. Kalau tadi kita grafik terendah dapatnya seperti itu, kayaknya kalau mau nyamannya ya dimainkan di situ, tapi nyaman dan tidak nyamannya tergantung teman-teman sendiri yang menilai, silakan nilai sendiri. Dan sekarang kita coba grafik yang agak menyiksa ya. Kita setting ke tertinggi teman-teman ya, dengan frame rate juga 60 teman-teman ya. So kita coba aja teman-teman ya. Oke, memang tampilan grafik lebih padat sih kelihatannya teman-teman ya. Dan motion blur-nya ketika di sini juga lebih ada gitu teman-teman. So kita cobain aja nih. Oke. Teman-teman nilai sendiri ya, karena bisa lihat frame-nya di sini apakah cukup nyaman seandainya dibuat settingan seperti ini. Oke, teman-teman nggak usah nilai gameplay saya ya, karena saya memang bukan pro player. Jadi kita cobain gaming test aja gitu teman-teman. Kita ngetes aja. Dan ini ngomong-ngomong settingan grafik tertinggi ya di 60 fps, dan ternyata ya seperti ini teman-teman. Dan ini cukup terasa hangat sih dengan grafik seperti ini. Terasa di bagian kamera kalau dipegang, di bagian sininya cukup panas teman-teman ya. Oke. Loh, ini dia baru satu. Wah, satu lagi. Oke, sudah selesai dan kita kembali lagi buat ke sana teman-teman ya. Dan seperti ini teman-teman grafik yang teman-teman dapat. Memang sih grafiknya lebih kelihatan lebih bagus gitu untuk grafik, tapi FPS-nya ya seperti itu teman-teman. Dan terasa berat juga gitu buat dimainin. Dan grafiknya juga nggak sampai 60 fps. Coba kita setting lagi ya, buat settingan paling tinggi lagi. Di settingan grafik tertinggi tapi 30 fps saja teman-teman ya. Oke, ini grafiknya di 30 fps. Jadi kita kalau HP ini buat dimainin game ini kayaknya memang kita harus puas di sana teman-teman. Teman-teman bisa nilai sendiri ya. Dengan harga 3,1 3,2 jutaan teman-teman bakal dapat performa yang seperti ini di game Genshin Impact teman-teman ya. Ini belum terlalu intens ya gamenya ya, belum terlalu gimana-gimana gitu teman-teman ya. Masih kita ya biasa-biasa aja gitu teman-teman. Mungkin cukup game testnya teman-teman. Kita bakal cukup di game settingan grafik tertinggi. Sebelumnya kita coba cek suhunya dulu, karena ini beberapa menit kita mainin grafiknya itu grafik tertinggi teman-teman ya. Kita coba ukur suhu di bagian bawah 4041 teman-teman, kemudian di bagian tengah 40, di bagian atas 42. Lebih panas dari 43 malahan teman-teman ya. Lebih panas daripada yang tadi. Tapi ini tergolong panas atau tidaknya teman-teman bisa cek sendiri aja ya, bisa nilai sendiri. Tapi kalau menurut saya nih ya, ini ya masih nggak panas-panas banget gitu ya. Ini masih ya hangat lah di tangan gitu. Dan ya seperti inilah gitu teman-teman ya performanya. Oke, kita coba balik lagi ke settingan paling rendah. Apakah kita bakal dapat experience yang lebih baik di sini? Kalau standarnya sih di sini teman-teman ya, tapi kita coba terendah aja. Oke, ini dia. Terendah dengan 30 fps. Memang ini kerasa lebih ringan.
tapi tetap aja FPS-nya dapatnya segitu teman-teman ya. Oke, akhirnya kita udah nyelesain misi dan sudah 20 menit kita bermain. Mungkin kayak gitu dulu game testnya, kita udah dapat kesimpulannya teman-teman untuk main game Genshin Impact di sini. Ternyata ya seperti itu, teman-teman bisa nilai sendiri saja dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman tentang performa dari Poco X3 NFC ini menjalankan game Genshin Impact. Thank you teman-teman udah nontonin video ini. Kita yang terakhir kita bakal cek baterai dulu. Ini baterainya posisinya 69 teman-teman, dan kita start tadi di 74%. Dan kalau teman-teman lihat ini kabel buat FPS ya teman-teman ya, dan ini nggak ngecharge teman-teman, cuman buat ngukur FPS saja dan memang harus dicolok. Ini bukan saya lagi ngecharge ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke teman-teman gimana performa dari HP ini untuk dimainin game Genshin Impact. Terima kasih banyak udah nontonin video ini. Jangan lupa di subscribe kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, dan silakan komen di kolom komentar di bawah kira-kira game apa lagi yang mau kita tes di HP Poco X3 NFC ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Saya David, salam APP World Indonesia.